semacam sambutan dari Wakil Presiden tentang MUI yang menurut beliau itu kan MUI itu ada gosip bahwa sudah mirip Tuhan gitu kan di Indonesia. Nah, itu yang disampaikan si Maruf Amin. Dia membantah itu, dia bilang, oh bukan, MUI itu gini dan seterusnya. Tapi kalau menurut saya di Indonesia MUI itu sudah bukan mirip Tuhan lagi, sudah melebihi Tuhan. Indonesia, karena ya itu Iya, semuanya betul, Pak. sudah Takut mau sama diatur. dia. Termasuk Betul. pemerintah juga. Ya. Karena itu Pak, makanya apakah perlu juga di dalam sistem pendidikan yang diusulkan itu Sisdiknas itu ada pendidikan agama? Nah, itu kan berarti kan pendidikan ciptaan manusia. Kalaupun itu agama ciptaan manusia, apakah itu yang dimaksud dengan nomor satunya Sisdiknas itu Pak Santi Amer? Nah, ini yang perlu ini harus kita istilahnya kita persoalkan gitu. Nah, karena kalau namanya itu Pak Panji bilang itu penistaan agama, berarti penistaan terhadap ciptaan manusia atau penistaan terhadap manusia atau gimana definisinya itu kan harus didefinisikan supaya jelas gitu. Apakah dia itu menghina Tuhan atau menghina yang Maha Kuasa atau bagaimana, iya kan? Pak Paul Dere, silakan. Aduh. Kalau semua kita hanya singkat bahwa Indonesia ini sudah masukin pertandingan antara yang benar dan salah. Pasti yang benar-benar, cuman perlu waktu. Dan sudah dilihat Indonesia itu masuk negara yang sangat-sangat kotor dalam pemikiran. Pemimpinnya ya maksudnya. Itu aja deh. Terima kasih. Ya memang kotor dia pakai air, pakai berandar. Itu pakai apa? Water cannon, siram biar bersih. Enggak, Pak Kuang memang benar. Itu kan ada perkataan, the truth will set you free. Jadi kebenaran itu tidak bisa dibendung. Kamu tiap pagi bisa nggak membendung sinar matahari? Nggak bisa. Kamu bisa membendung sinar lampu. Nggak bisa. Sinar itu terang itu nggak bisa dibendung. Kebenaran itu nggak bisa. Satu hari ini bakalan keluar semua. Ya, makanya kita ini duduk manis, tinggal nonton aja lah tahun depan gimana. Thank you. Ya, lanjut Pak. Ini ada Bu Tumbar. Bentar, mau dibuka dulu. Bentar, saya buka dulu. Ya, sudah dibuka. Silakan Bu Tumbar. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam. Ya, memang kenyataan seperti ini, tapi nggak apa-apa. Biarkan saja proses yang dijalani mereka menjalankan proses, gitu. Mereka menjalankan proses semau gue-nya, gitu kan, nggak apa-apa. Malah nanti akan, ya itu tadi saya juga mau ngomong, terang itu akan mengalahkan gelap. Istilahnya ya siap-siap saja gitu loh, karena orang benar tapi dibeginikan. Jadi ini Ahok kedua ini Ahok kedua ceritanya. Cuman mereka sama-sama agamanya sama dengan mereka. Bedanya di situ, tapi dengan begini ya cuman saya berharap saja untuk siswa-siswa di Al Zaitun dan karyawan dan yang bekerja di sana dan guru-guru, dosen tetap maju, tetap semangat. Jangan sampai loyo
waduh ini Pak Panji Gumilang masuk penjara, jangan sampai loyo sudah. Cuma bisa berdoa karena nggak melawan tirani ini namanya. Melawan tirani yang dipelopori oleh MUI ya sudah. Wong memang sekarang ini Tuhannya MUI kok mau gimana lagi? Cuman Tuhan-Tuhanan, bukan Tuhan yang benar kan gitu. Ya sudah dijalani saja dulu. Kita cuman bisa bantu berdoa kalau kita nggak bisa apa-apa lagi. Kalau yang rekan-rekan Al Zaitun misalnya mau melawan dengan berbagai hal, misalnya di demo duluan, nah baru menjaga itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai nanti terus ada pertumpahan darah di situ gitu. Nanti malah terus dijadikan kunci orang-orang MUI. Karena ini mereka ini memicu peperangan sebetulnya. Jadi mereka mau berperang, cuman malu-malu kucing. Nah ini Pak Panji dimasukkan dulu ya. Nanti kan tinggal anak buahnya MUI yang kadrun-kadrun itu kan mau menyerang. Nah menyerang nanti kan otomatis yang orang-orang Al Zaitun bertahan, ya toh. Nah kalau bertahan ya bertahan saja, nggak usah ikut-ikutan mereka. Pertahankan Al Zaitun dengan sekuat tenaga, jangan sampai nanti kadrun-kadrun berkuasa di situ. Begitu, saya cuman berpesan seperti itu aja. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi saya Pak. Aduh kasihan saya. Gitu Pak, monggo Benar, Pak. benar. Pak Kwang, Nanti Pak Kwang. Tuhan Ya, akan lanjut. Tuhan akan buka. Lanjut. Tuhan akan buka. Kaget. Nah, kenapa Pak Kwang ditabrak orang? Bukan ini apa, anak saya bawa mobil mundur, hampir dia tabrak nih pagar. Lanjut Pak Andi. Oh, itu sayang pagarnya atau sayang mobilnya Pak? Sampai teriak begitu. Enggak, saya ingin nanggapin. Saya nanggapin ini Pak Ganesha 10 nih di chat. Dia bilang, kenapa Bapak Ibu yang di USA atau EU agendakan galang massa? Kita udah ada contoh soal waktu Ahok. Kita ini demo besar-besaran di KBRI di San Francisco, di Union Square. Orang-orang Indonesia juga di KBRI di New York, di Eropa, semua waktu zaman Ahok kita demo besar-besaran. Akhirnya apa? Akhirnya nggak ada kan. Soalnya kenapa? Mereka yang di demo ini nggak tahu malu. Biarpun kita di demo gimana pun, iya, betul. Dia nggak malu sama negara dunia. Betul. Ya kan? Dia nggak ada rasa malu. Jadi terus gimana? Ya pun kita, biarpun waktu Ahok itu kan kita demo seluruh dunia itu lagi ramai itu. Ya kan, istri saya aja sampai ikut demo itu di Union Square pakai baju kotak-kotak. Nah, tapi mereka nggak tahu malu, jadi itu piye, repot. Itu aja deh yang saya tambahin. Thank you. Nanti Tuhan yang bekerja ini, Tuhan yang bekerja, udah akan buka semua. Ya benar Bu, mau tahu-tahu satu mati deh pokoknya. Iya betul, ya ditunggu saja lah, udah ditunggu saja, udah. Ya, lanjut. Permesta ini Papua Merdeka. Kita berganti sih. Hari memang lama di. Kenapa terdiam nih? Saya boleh ngomong Pak Santi Amir, nimbrung. Pak Kwang, silakan Pak Kwang, ini apa? Silakan Pak Frans. Iya. Ya, lanjut. Iya. Oke. Dari awal memang sudah kita prediksi lah bahwa si Panji Gumilang ini ya mirip dengan Siti Jenar kan. Akhirnya akan ya bisa-bisa dieksekusi lah
Tapi kan kalau sekarang ini kan udah nggak ada lagi ya model kayak zaman dahulu itu dipenggal atau di apa gitu kan, karena berbeda mazhab atau apalah, ajaran atau apa. Kemudian menanggapi masalah MUI ini, kemarin itu saya sempat nonton ya, yang ada semacam sambutan dari Wakil Presiden tentang MUI yang menurut beliau itu kan MUI itu ada gosip bahwa sudah mirip Tuhan gitu kan di Indonesia. Nah, itu yang disampaikan si Maruf Amin. Dia membantah itu, dia bilang, oh bukan, MUI itu gini dan seterusnya. Tapi kalau menurut saya di Indonesia MUI itu sudah bukan mirip Tuhan lagi, sudah melebihi Tuhan. Indonesia, karena ya itu Iya, semuanya betul, Pak. sudah Takut mau sama diatur. dia. Termasuk Betul. pemerintah juga. Ya. Karena itu saya sebenarnya ya ini perlu diskusi juga, tanyakan ke Pak Pastor Paul juga, perihal agama ini. Kita akan menyoal agama. Apakah agama itu dari Tuhan atau dari manusia? Ini harus kita persoalkan juga. Karena ciri-ciri agama itu kan ada kitab suci, terus ada apa istilahnya, seragamnya, atau ada ciri-ciri khasnya ya, misalnya harus nungging lah, harus inilah. Nah, itu dan hampir seluruh agama yang ada di dunia ini kan berbeda-beda. Nah, ini apakah ciptaan Tuhan atau ciptaan manusia? Ini yang perlu kita pertanyakan. Nah, ini kita sebenarnya ingin tanya ke Pak Paul juga ini, Pak Dr. Paul ini. Frans, Pak Ya. Frans, saya tambahin dikit ya Pak Frans. Bahasa Inggris ini penjelasannya paling bagus kata-katanya. Religion sama relationship. Nah, orang tanya sama saya, kamu punya religion nggak? Agama? Saya bilang nggak ada, tapi saya punya relationship sama Tuhan Yesus. Nah, mereka bingung, kok gitu? Ya, agama ini buatan manusia. Agama ini nyuruh orang kalau bersembahyang mesti jongkok, ada agama yang menyuruh orang pakai baju putih, topi putih. Ya kan? Itu kan agama semua itu. Per-puluhan, per-20-an, macam-macam deh. Ya kan? Nah, kalau itu kalau menurut saya itu bahasa Inggris religion sama relationship. Kata-katanya gitu. Itu aja sih saya ingin tambahin. Memang buatan manusia ini. Nah, itu Pak. Makanya apakah perlu juga di dalam sistem pendidikan yang diusulkan itu Sisdiknas itu ada pendidikan agama? Nah, itu kan berarti kan pendidikan ciptaan manusia. Kalaupun itu agama ciptaan manusia, apakah itu yang dimaksud dengan nomor satunya Sisdiknas itu Pak Santi Amer? Nah, ini yang perlu, ini harus kita istilahnya kita persoalkan gitu. Nah, karena kalau namanya itu Pak Panji bilang itu penistaan agama, berarti penistaan terhadap ciptaan manusia atau penistaan terhadap manusia, atau gimana definisinya itu kan harus didefinisikan supaya jelas gitu, apakah dia itu menghina Tuhan atau menghina yang Maha Kuasa atau bagaimana, iya kan? Nah, yang setahu saya itu ya begitu. Tidak ada, kalau seandainya dunia ini ya, artinya seluruh, bukan cuma bumi aja, tapi seluruh jagat raya ini Tuhan, maka pasti sama semua, nggak mungkin beda-beda kan? Nah, sama semua, nggak mungkin beda-beda. Padahal
di dunia saja, di bumi saja, ini agama ini banyak sekali loh. Bukan cuma satu, ada Shinto, ada Zoroaster, ada macam-macam lah. Nah, ini angelnya ini loh yang perlu kita kita apa ya, kontemplasi lah, kita pikirkan lah, kita renungkan. Begitu Pak Santi Amer. Ya Pak Frans, padahal bukunya sama Pak Frans, bukunya si Adi Gumelang sama bukunya MUI kan Qurannya sama, kok bisa berantem? Ya kan? Nah, itu kan masalah tafsir aja itu Pak. Makanya Itu kan kalau dia menistakan agama, ya kan agama buatan manusia. Kalau dia menistakan Tuhan, ya udah biarin Tuhan yang ngurusin. Ngapain manusia yang ngurusin, ya kan? Makanya itu kan hanya persoalan tafsir, atau kalau di istilahnya itu namanya apa? Kalau nggak salah saya ya, hermeneutik. Ya, hermeneutik. Ya itu. Ya kan mereka kan ada hadisnya, ada buku kuningnya kan. Masalah tafsir itu Pak. Jadi benar. setiap manusia itu punya otoritas sendiri untuk menafsir. Ya toh, setiap manusia loh, setiap pribadi loh punya otoritas atau apa ya, punya free will untuk menafsir loh. Bukan tafsiran tergantung misalnya Pak Pautang. Itu berarti merdeka. Pak. Itu berarti merdeka. Nah, tapi kan MUI kan mengajarkan tidak boleh merdekai. Itulah yang harus kita harus perjuangkan untuk keikhlasan itu kan bahasa Inggrisnya Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan free will. Jadi untuk kebebasan memikir. Kalau Tuhan, kalau kamu mau ngatur Tuhan, ya Tuhan bikin robot aja, jadi semua orang sama. Robot kayak robot itu. Ya kan? Itu. Kita kan bebas menafsirkan, bebas berbuat. Free will. Kita berbuat apapun bebas. Kalau kamu mau maksa, semua harus sama, semua harus menurut kamu, ya Tuhan bilang ya udah gua bikin robot aja semua sama. Ya kan, suruh kanan, suruh ke kiri, suruh jumping, suruh tidur, yang bikin robot aja dah. Ya kan? Itu. Makanya yang dipersoalkan ini, misalnya di Panji Gumilang ini persoalan penistaan agama. Nah, agama itu apa? Agama itu kan yaitu seperti tadi kan, ciptaan manusia, iya kan? Pak, begitu. Beda loh. Islam itu agama itu milik Allah, ciptaan Allah, beda dengan yang lain-lain gitu loh. Kalau di kita kan agama itu bikinan manusia. Untuk membedakan saja kan gitu. Nah, mereka itu beda di Allah gitu. Jadi ya nggak bisa diperdebatkan lagi kalau beda agamanya gitu Pak. Kalau di sana memang kita milik Allah. Bahkan alam jagat raya ini kan milik Allah. Otomatis semuanya tuh menyembah Allah gitu loh. Ya angin, ya matahari, ya bulan, ya bintang. Jagat raya ini manusia, tumbuh-tumbuhan, semuanya itu menyembah Allah gitu. Jadi beda apa? Pengajarannya itu sudah beda, di Al-Qur'annya itu seperti itu, nggak bisa dibandingkan dengan Alkitab. Kalau Alkitab kan beda banget. Nah, gitu loh Pak. Kalau setahu saya, saya belajar. Ya, agama ciptaan Allah. Lah kita manusia ciptaan Allah. Lah kita ciptaan Allah. Kenapa kita dinista kok diam baik? Itu Bu Tumbar. Jadi terpulang lagi ke masing-masing orang itu punya tafsir sendiri-sendiri loh. Itu Iya betul. loh. Jadi tidak ada kebenaran yang relatif, yang tidak relatif, semuanya relatif Pak. Si A bilang benar, tapi si B bisa bilang tidak benar. Itu loh.
Harusnya begitu kan. Nah, Tapi Bu Tumbar Tadi- saya mau tanya Bu Tumbar, kalau agama itu yang ciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara mengasih tahu kita manusia itu lewat apa, Bu? Putus-putus. Putus-putus ya Pak. Oh, Ditulis jadi aja Allah Pak. itu komunikasinya ke kita itu gimana? Ngajarin agama. Nah itu tadi lewat malaikat Jibril, kalau di agama Islam kan seperti itu. Jadi firmannya Allah itu lewat malaikat Jibril disampaikan ke manusia, ke Nabi. Gitu. Jadi Urutannya Jibrilnya tuh ngomong langsung sama manusia. Siapa manusia itu? Si Muhammad. ya kalau di Islam seperti itu. Firman Allah itu disampaikan lewat Jibril. Jadi Allah ngomong, Jibril itu kan gitu. Istilahnya Ya berarti Jibrilnya jahat, Bu. Jibrilnya ngasih tahu bunuh orang kafir, musnahkan orang kafir. Berarti Jibrilnya jahat toh. iya. Dulu banyak protes itu kan gitu. Saya dulu banyak protes terus terang ya sama teman-teman kiai saya. Saya kan banyak bertanya ketika pengajian. Jadi udah kiai sendiri. Murtad kamu nanti. Waduh gitu. Jadi seperti itu kan. Iya, ngomong-ngomong tapi itu ya, Bu Tumbar mungkin perlu beli itu Bu Tumbar. Perlu beli apa namanya headset yang bagus itu, biar lebih bagus suaranya. Rusak Ya. suaranya Bu Tumbar. Iya. Silakan ini Permesta. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat